Anissa Yulianti dari kelas SD 23D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampah plastik. Seperti yang kalian ketahui, sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di seluruh dunia. Dengan konsumsi plastik yang terus meningkat setiap harinya atau setiap tahunnya, permasalahan terkait sampah plastik telah menjadi isu global yang mempengaruhi ekosistem, kehidupan laut, dan kesehatan manusia. Sampah plastik merajuk pada limbah yang terbuat dari bahan polimer sintesis yang tidak mudah terurai alam. Plastik adalah material yang sangat umum digunakan dalam berbagai produk konsumen, mulai dari kemasan makanan hingga peralatan rumah tangga dan mainan anak-anak. Ketika tidak membuang sampah dengan benar, sampah plastik dapat menjadi polusi serius bagi lingkungan. Ada juga jenis-jenis sampah plastik. Yang pertama itu ada botol plastik, kemasan plastik saat kita jajan di luar, kantong plastik, styrofoam, dan lain-lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih dampak plastik bagi lingkungan? Yang pertama itu ada pencemaran lingkungan. Sampah plastik mencemari lingkungan termasuk daratan, sungai, dan lautan. Sampah plastik yang tidak terurai dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun loh teman-teman. Nah, yang kedua itu adanya bahaya bagi satwa liar. Satwa liar seringkali memakan sampah plastik yang mereka anggap sebagai makanan. Yang ketiga ada penghambatan daur ulang. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat proses daur ulang dan membebani sistem pengelolaan limbah. Gimana sih penanganan sampah plastik itu? Penanganan sampah plastik memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tindakan preventif, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan edukasi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah plastik termasuk kayak pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Contohnya kayak kantong belanja, sedotan, wadah makanan itu dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik loh teman-teman. Nah, yang kedua ada daur ulang sampah plastik. Mendaur ulang sampah plastik dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan sekitar kita. Contohnya kayak kita bisa membuat kerajinan dari botol plastik atau plastik kresek kita bisa buat dari bunga-bungaan. Pokoknya kita bisa mendaur ulang semua itu menjadi kerajinan tangan. Nah, di sini aku akan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik kresek. Ini aku akan sudah lihat video
yang aku sudah buat tadi. Nah, apa sih manfaat pengelolaan sampah plastik yang tadi aku buat untuk kerajinan? Nah, untuk itu pemanfaatan sampah plastik bisa menjadi produk dan jasa kreatif dalam rangka mengelola atau mengurangi sampah plastik dengan baik, sehingga plastik benar-benar mendukung kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita gunakan, namun juga setelah kita gunakan. Tidak hanya salah satu upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik bagi lingkungan adalah melaksanakan prinsip 3R. Yang pertama adalah mengurangi pemakaian atau reduce, yang kedua pemakaian ulang atau reuse, dan ketiga pendaur ulang. Dari sampah plastik memiliki banyak manfaat bagi siswa juga loh. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan kreativitas, mengasah keterampilan kerajinan tangan juga. Kegiatan ini melibatkan berbagai jenis keterampilan loh. Ada seperti memotong, melipat, merekatkan, mengecat plastik, dan juga ada meningkatkan kemampuan problem solving. Dalam membuat kerajinan bunga dari sampah plastik, siswa pasti sering menghadapi yang namanya tantangan dalam menentukan bentuk atau desain yang tepat, atau bagaimana menggabungkan berbagai potongan plastik dengan cara yang efektif. Nah, ini tuh melatih kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi atau masalah yang muncul. Nah, kerajinan juga memperkenalkan konsep daur ulang dan ekonomi sirkular. Kegiatan ini memberikan pemahaman awal tentang konsep daur ulang dan ekonomi sirkular yang penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Siswa akan belajar bahwa barang yang tampaknya tidak berguna diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.